ke atas lagi karena dia masuk ke core service. Kita klik eksternal, kita klik open deployment, lalu kita copy nih web app yang ini nih kita copy, lalu kita paste ke sini aja. Nah, kalau sudah, oke, udah ini, lalu kita apalagi nih langkah selanjutnya nih, klik from library button. Kemudian pilih convert to external deployment, kita klik. Nah, dia akan otomatis copy paste prompt-nya ya, prompt yang udah siap pakai. Kemudian press send button, kita klik sini. Sudah berhasil, kita klik deploy, kita update new version. Kemudian kalau udah nggak usah lagi nih, karena sudah eksternal kita publish. Di sini kan dijelasin klik di deploy project, klik publish, kemudian klik load from index.html. Kita klik di sini. Nah, pastikan udah HTML kan otomatis ya. Kalau sudah, klik publish atau klik update, sama aja sih. Jadi kalau mau URL sama, kliknya update. Kalau udah belum nih? Kalau udah belum nih ya? Ini nih. Kita klik open. Nah, berhasil. Yang tadinya error begini, lalu sekarang jadi bisa diakses. Klik masuk juga bisa, coba nih. Password existing-nya apa ya? Coba saya cek ya. Kayaknya belum ada password existing, mungkin klik aja daftar. Nama lengkap. Wah, apa? Berhasil. Kalau kita lihat di sini, tab network ya. Nah, masuk ya datanya ya. Nah, ini nih jadi komunikasinya pakai fungsi fetch di sini nih. Pakai fungsi fetch dan ini masuk ke exec. Nah, URL exec yang biasanya kita jadi kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak sih? Layar saya kelihatan nggak nih di bagian dev console-nya, dev tools-nya? Kelihatan. Ya. Kan kelihatan nih apa kayak ada tooltip ya, ini kan script google.com macros. Nah, ini kan biasanya kan kita pakai ini sebagai apa? Sebagai URL utamanya, ya kan? Di iframe. Nah, sekarang posisinya berubah jadi bukan URL utama tapi jadi alat API komunikasi antara eksternal dengan Google Apps Script, yang mana di Google Apps Script itu kita bisa connect ke email, ke Google Workspace yang lain lah pokoknya, nah gitu. Jadi ya begitulah kurang lebih udah insya Allah jadi solusi yang tadi saya jelasin. Teman-teman jadi lebih cepat loadnya loh. Ini kalau saya refresh nih, tapi kalau ini kan kalau misalkan yang internal itu kalau kita buka internal kenapa agak loading karena dia manggil dulu ke Google Apps Script server sini. Nah, kalau ini kalau kita reload lebih instan langsung muncul. Karena nggak ada beban lagi, load awal itu dia langsung buka. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Kurang lebih ini ada yang mau ditanyakan apa udah clear, udah jelas, udah bisa dipraktekin? Buat yang custom domain gimana, Pak? Jadi kalau custom domain itu misalkan tadi ada yang nanya di grup, saya punya VPS, udah domainnya sudah saya konekin, terus ya tinggal download aja nih. Ini ada tombol download mana ya? Nah, ini nih tombol download. Klik download. Nah, udah ini tinggal diupload aja ke VPS. Contoh ya, saya upload ke VPS saya ya. Saya cari yang kosong dulu nih. Saya buat baru aja deh. Deploy new web app. Oke, kita create new. Kemudian empty di sini testing aja ya.
Oke, pakai test domain, kemudian kita deploy testing, terus di file manager ini saya upload yang tadi, upload. Nah, ini URL-nya apa nih? Generasi emas berdaya ya. Panjangan saya rename aja dulu. Jadi GEB. Nah, kalau sudah tinggal di domainnya saya coba tes. New tab. Ini saya masukin /geb.html. Nah, udah Mas jadi custom domain. Tinggal upload doang isinya. Ya Halo, kan halo. kita pakai indeks HTML-nya itu ya Pak, Pak. Berarti ini indeks Iya, HTML-nya biarin masih utuh ya? iya, ya kan kalau eksternal kan udah ada fitur download ya. Jadi tinggal Iya. download aja, ya tinggal kayak tadi aja persis tinggal upload ke server, terus ya kelar, udah bisa diakses langsung. Berarti nggak perlu diganti jadi indeks HTML di itunya ya, di VPS-nya ya Pak ya? Enggak, terserah. Kalau misalkan mau pakai indeks HTML, jadi nanti begini. Mana nih, coba ya. Jadi kita bisa Intinya indeks langsung HTML-nya ganti berarti ya? diganti aja. Nih kan isinya nih apa nih? Ya tergantung ini kan saya pakai yang manage cloud ya. Karena saya nggak mau ribet per hostingan, jadi langsung aja yang praktis. Nah ini jadi kita hapus aja nih kalau misalkan indeks HTML langsung munculnya begini. Oh URL-nya iya. tetap langsung gitu. Eh, simple ya. Nanti ininya saya share lah. Kalau untuk di Blogger bisa nggak, Pak? Sebetulnya konsepnya sama aja, tinggal kita convert. eh nah, HTML yang ini nih jadi, nah HTML yang ini jadi apa? XML template. Cuma saya belum coba ya. Saya jarang pakai Blogger, cuma padahal dulu saya bikin template blog. Kita convert dari HTML yang tadi jadi XML. Ini sistem prompt-nya sih sebenarnya udah oke ya, cuma memang nanti ketika kita convert mungkin ada yang error atau apa, nanti tinggal diskusi sama AI misalkan pakai Claude gitu ya, kayak gini contohnya. Karena HTML sama XML beda, kalau Blogger tuh butuhnya XML. Nah, ini kalau di Blogger kan tinggal di Themes, kemudian diklik Customize di Edit HTML misalkan, baru ini diedit. Atau cara paling simpelnya gini, Mas. Cara paling simpelnya ialah ini saya buka, saya copy custom domain. Oh, ini internal deployment aja ya. Ini internal mana internal? Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini, tapi URL-nya pakai URL yang udah dipublish di Oke Gas. Ini mana ini? Nah, bayang nggak ya? Kalau sudah, lalu kita coba lihat. Oke, nanti ini saya coba ganti, saya atur biar bisa all origin deh. Itu yang pertama, nanti yang pertama simpelnya gitu. Jadi kita bikin template tetap iframe, cuma iframe-nya ke hostingannya Oke Gas. Kebayang nggak kira-kira? Sebelumnya kan hostingnya ke ini ya. Sebelumnya kan hostingnya kan ke sini ya, ke mana? Ke Google Script. Nah, ini URL-nya kita ganti jadi ke URL-nya ke hostingan Oke Gas yang tadi loh, yang public yang ini nih. Kita copy aja ke sini gitu. Cuma nanti ini masih sama seperti si ini,
Tapi karena saya bisa akses servernya, jadi saya bisa rubah ini frame optionnya langsung ke all origin, gitu. Atau kita langsung convert jadi kita copy ini, jadi kita minta convert langsung HTML-nya jadi XML secara full, jadi bukan fitur iframe. Cuma nggak tahu nih apakah single shot langsung berhasil atau enggak. Biasanya ada konflik dari Alpin JS sama template Blogger XML. Itu kan ada yang error kan? Ada yang error di sini. Jadi ini mesti di Oke, jadi gitu Mas. Kurang lebih. Kalau pakai Blogger bisa pakai konsep iframe, cuma iframe nanti ke linknya Okegas atau di-convert dari XML, dari HTML ke XML. Cuma memang mungkin ada error yang seperti ini mungkin nih nanti nih. Jadi nggak sekali kirim langsung berhasil. Yang lain ada lagi yang lain? Berarti sekarang iframe itu di allow all itu udah nggak bisa ya? Nggak ada, belum ada publikasi resmi sebetulnya ya. Tapi saya ngeduga karena Google Apps Script itu sudah naik dari additional service jadi core service atau service utama di Google Workspace. Jadi mungkin sama Google-nya dinaikin proteksi security-nya ke enterprise grade seperti ini. Dan imbasnya mungkin ya iframe-nya jadi nggak jalan. Atau mungkin juga iframe itu lagi error. Jadi ada dua, Mas. Iya. Tapi kalau misalkan error juga, ya mau nggak mau kita jadi pindah ke external solution gitu, nggak pakai iframe. Tapi Google Script ini sebenarnya bagus, masih lurus dari Google karena apa? Karena dia cuma mau ningkatin proteksinya aja biar nggak disusupi gitu. Iya sih bagus juga ya. Cuman ya kayak gini ya risikonya. Iya ya, tapi tetap Google tetap ngasih jalan, bisa di komunikasi dengan API langsung dari ya, kayak gini. Tadi kan eksternal, jadi link /exec-nya itu tadinya kita bisa langsung, sekarang mesti via API. Tapi Iya. ya ada plus minusnya sih. Iya Kalau benar. misalkan pakai Okegas ya plusnya tetap sama, proses tinggal dipublish doang, ganti jadi eksternal, selesai. Cuma ya itu kalau misalkan sistem yang kayak SAS gitu Mas, yang langsung update semua ya, jadi beberapa kali langkah gitu. Mesti dibikin solusi lain. Iya benar. Gitu. Oke deh. Ada lagi yang lain? Internal ke eksternal itu berarti nggak ngaruh ke database ya Bang? Ya Pak? Nggak Maksudnya ngaruh sama sekali, nggak nyentuh database sama sekali. koneksi ke database sama ke drive-nya masih aman ya? Nggak masalah ya? Nggak masalah, ini kan problemnya cuma di ini tadi kan saya coba ngetes tuh, saya login, muncul nama saya, artinya kan dia berkomunikasi dengan database yang sama. Saya nggak ngerubah, saya cuma ngerubah bagian kalau teman-teman lihat, nah ini ngerubah Google Script Run jadi fetch, itu yang pertama. Lalu nambahin do post, awalnya kan cuma do get doang nih, gini nih, mana ya do get-nya. Awalnya cuma do get aja kan. Nah ini udah nggak jalan nih. Antara error atau memang udah nggak jalan. Nah ini do post inilah yang jadi REST API. Jadi aplikasi kita tuh jadi REST API sekarang. Do post ini yang penting. Gitu. Ya jadi teman-teman yang punya aplikasi yang sudah live production diakses sama khalayak banyak, bisa segera untuk convert lah ke eksternal. Karena kalau misalkan ini nungguin errornya selesai ya kita nggak tahu kapan selesainya. Ada lagi mau tanyakan? Apa udah aman semua nih? Kalau udah aman, saya tutup sesi live Discord-nya. Oke Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke siap, makasih banyak teman-teman semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.